Selamat siang pemirsa Metro TV Lampung. Kembali lagi dalam program Ekonomi Corner bersama saya Sri Agustina. Pemirsa, bandara yang dikelola PT Angkasa Pura resmi menerapkan peraturan terbaru dari pemerintah. Ini terkait dengan penghapusan tes PCR dan tes antigen bagi penerbangan sebagai syarat penerbangan antar daerah atau domestik. Langkah ini seiring dengan diterbitkannya Surat Edaran dari Kementerian Perhubungan nomor 21 tahun 2002 tentang petunjuk pelaksana perjalanan orang dalam negeri dengan transportasi udara di masa pandemi COVID-19. Kebijakan tersebut tentunya menjadi angin segar dan diharapkan mampu meningkatkan trafik penerbangan yang selama ini terlanda oleh COVID-19. Ini juga mendorong pemulihan ekonomi bagi industri aviasi dan pariwisata. Salah satunya diterapkan oleh Bandara Raden Intan II. Dengan kemudahan ini diharapkan wisatawan domestik akan kembali bergairah mengunjungi lokasi di Lampung dan Lampung kembali meningkatkan perekonomiannya dengan mendatangkan para wisatawan melalui perjalanan di udara. Namun, di tengah pandemi yang belum hilang, protokol kesehatan masih tetap ditempatkan yang teratas. Seperti apa perjalanan penerbangan kali ini? Bersama kami sudah hadir Eksekutif General Manager Bandara Raden Intan II, Bapak Muhammad Syahril. Selamat sore, Pak. Sore, Bu. Bapak Syahril ya, Muhammad Syahril. Ya. Pak Muhammad Syahril, ini suatu hal yang sangat bagus ya. Ya, alhamdulillah. Ya. Setelah kita dilanda pandemi, sekarang ada kelonggaran untuk penerbangan. Nah, seperti apa Pak adanya kelonggaran dengan ditiadakannya syarat untuk tes PCR maupun antigen bagi perjalanan domestik kita? Silakan Bapak. Oke, terima kasih Bu. Kami dari PT Angkasa Pura II, kebetulan kan di Bandara Raden Intan II ini juga kami baru mengelola kurang lebih 2 tahun ya, mulai dari tahun 2020 dikelola oleh UPBU dari Kementerian Perhubungan pada tahun 2020 diamanatkan ke kami, dan alhamdulillah kalau seperti kata Ibu tadi angin segar, kalau kami bilangnya kayak angin surga nih. Oh, angin surga ya. Untuk kami pelaku transportasi dan juga mungkin pelaku pariwisata ya, karena dengan adanya kebijakan yang baru ini harapan kami cukup besar sehingga adanya penambahan jumlah traffic mau pesawat ataupun orang yang akan melalui bandara kita. Bahwa itu pun nanti dalam negeri, dan kebetulan ketiga bandara kita juga bandaranya bandara internasional, dan mudah-mudahan peraturan internasional juga semakin dilonggarkan, jadi bisa juga kita melakukan penerbangan internasional juga dari Raden Intan. Karena kemungkinan besar kalau lihat dalam beberapa waktu ini sudah mulai penerbangan umroh kan. Dan mungkin karena dengan adanya vaksin yang kami dapat informasi bahwa sudah untuk vaksin pertama itu sekitar 90%, untuk vaksin kedua sudah 70%. Harapannya memang tadi adanya peningkatan, dan terutama nanti menjelang Idul Fitri, mungkin di situ nanti akan ada puncaknya untuk di tahun ini gitu. Oke, berarti memang sudah ada geliat. Ini mulai diberlakukan kapan ya Pak ya pemberlakuannya syarat dihapuskannya ini PCR dan antigen untuk perjalanan domestik? Untuk pemberlakuannya kemarin tanggal 9 Maret ya 2022 sudah kita lakukan sesuai dengan SE nomor 11 dari gugus tugas nasional, dan kemudian ada turunnya lagi dari Surat Edaran Kementerian Perhubungan nomor 21 itu, kami langsung menerapkan itu di bandara kita. Tampaknya sudah ada
eskalasi atau peningkatan dari jumlah penumpang kah selama Sampai saat ini kita sudah mulai meningkatkan sekitar 10 sampai 20% untuk penumpang yang datang dan berangkat melalui bandara kita. sejak diberlakukan Sejak tanggal diberlakukannya itu ya, 10 Maret surat ya? edaran tersebut. Nah, untuk penerbangannya sendiri di Bandara Raden Intan itu ada berapa banyak setelah pelonggaran ini dan sebelumnya, jadi kita bisa melihat ya. Setelah, mungkin bisa diceritakan. Untuk setelah pelonggaran, mungkin airlines masih belum menambah armadanya, mungkin juga karena masih menunggu demand-nya emang benar-benar terisi atau enggak. Tapi kalau kita lihat dalam waktu setelah surat edaran keluar, tingkat keterisian pesawat itu sampai dengan rata-rata di atas 80%. Jadi rata-rata hampir penuh lah untuk penerbangan. Terbukti waktu di tanggal 10 sampai dengan tanggal 12 itu bisa terjual habis untuk yang tiketnya dari seluruh maskapai yang ada di Bandara Raden Intan. Oh, berarti memang sudah ada terlihat ya. Ini terlihat juga saat weekend mungkin ya, iya. Atau di hari-hari biasa juga ya. Terutama di weekend. Dan harapannya kan kalau udah ada pelonggaran, ketika ada rapat-rapat lagi di luar atau apa, mungkinan bisa di situ mungkin bisa lebih besar lagi walaupun bukan di weekend ya. Kalau untuk sekarang masih dominan di weekend, di antara hari Jumat sampai dengan hari Minggu itu memang pergerakan penumpang lebih banyak di situ. Baik. Jadi pariwisata yang lebih dulu menyundul iya, ya, masih nyundul wisata di transportasi udara. Baik pemirsa Metro TV Lampung, jangan kemana-mana, masih di dalam Ekonomi Corner berikut.